Kenyataannya, Presiden omong kita harus optimis. Kuat lagi. Ini nggak ada kebijakan yang mempererat ekonomi kita. Ya percuma. Soal perang tarif saja, yang semula produk kita dikenakan 32% sama Amerika. Begitu negosiasi, malah dinaikkan tembus 47%. Apa Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak. Di depan mata, ekonomi kita di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Sudah 6 bulan Prabowo menjabat sebagai presiden. Tapi menurut Om Begawan, Pak Prabowo ini bukan pembelajar yang baik. Karena dalam berbagai kesempatan dia sulit benar buat membuka ya mata hatinya, telinganya, apalagi ngebiakin nuraninya. Faktanya ekonomi kita itu ya lagi belangsak-belangsak. Ya keblasuk-blasuk, kebelantara nggak jelas. Itu kenyataan yang mestinya membuat kepala negara itu introspeksi untuk kemudian membenahi ya piye carane api kan gitu. Sekali lagi, ora digagas. Dia tetap meyakini ekonomi Indonesia masa depannya cerah. Serius. Bingung bener dapat presiden model kayak gini. Mengeluarkan suara kayak gak gagas lingkungan sekitarnya aja. Ini saya mengkritik Pak Prabowo untuk introspeksi, segera memperbaiki situasi ekonomi yang nggak baik-baik saja di negara ini. Ini Begawan sudah banyak kasih masukan, tapi kalau bahasa Jawa itu dendeng, gak mau dengerin itu. Mungkin tidak sedikit menteri yang menunjukkan data, ngasih informasi, ada pelemahan ekonomi, ya termasuk Menteri Keuangan. Nah ya respon Pak Prabowo tidak seperti yang diharapkan. Makanya kemudian muncul isu. Ada keretakan di antara para menteri. Sampai dia mengatakan harus merapatkan barisan kepada para menteri lewat Caimin. Loh dalam analisis Om Begawan, keretakan ini timbul dari perdebatan antara menteri profesional sama menteri yang dari partai. Ya tak perkirakan nih, menteri berlatar belakang profesional itu menunjukkan data-data akurat, menyampaikan fakta. Ya memang ekonomi di dalam negeri itu lagi berat kok. Mereka berharap ada perbaikan, revisi pada target-target pemerintah, termasuk program-programnya juga. Lah tentu laporan itu bikin menteri dari partai ya nggak nyaman. Apalagi bila sektor yang lemah yang dituju, sektor di mana menteri yang menjabat itu orang partai. Ya seorang mudeng. Jadi ada kesan menteri dari partai nggak bisa kerja. Padahal bagi seorang pembantu presiden, dia akan nyodorkan sesuatu. Harus jujur, tidak ditutup-tutupi. Tujuannya bukan buat mengganti seseorang, menggeser, apalagi mau menjatuhkan yang bersangkutan. Enggak. Masukan itu tentu membenahi apa yang bisa diperbaiki. Bila ada kendala di lapangan, dibawalah rapat kabinet buat sama-sama dicari jalan keluar. Atau mungkin pas rapat kabinet terbatas atau bagaimana. Hal inilah yang berpeluang memicu konflik, perdebatan yel-yelan sing kadang-kadang nggak mutu. Begawan nangkap ini fenomena ini. Ya seperti yang disampaikan Caimin. Ada pesan Pak Prabowo tentang rapatkan barisan yang saya katakan tadi. Tujuannya buat mengingatkan. Semua itu bekerja bagi rakyat, bagi bangsa. Nggak boleh pada egois. Tidak ngotot dan merasa paling benar sendiri. Apakah seorang menteri itu pasti salah menjalankan kebijakannya? Ya belum tentu. Justru yang mesti jadi pertanyaan, responnya Pak Prabowo ini loh seolah-olah nggak percaya sama berbagai kenyataan di lapangan, masukan dari berbagai menterinya. Tapi dengar sendiri toh waktu acara dengan petani itu, dia bicara gimana? Mungkin pas seorang menteri bilang ekonomi kita mesti dibenahi. Ada kebijakan-kebijakan negara yang harus direvisi. Bisa saja Pak Prabowo jawabnya gini, harusnya loh. Wah ya kamu jangan pesimis gitu, kan begitu. Sebagai pejabat jangan pesimis. Kita negara besar, harus optimis. Harusnya gitu.
Wis ngono ya parah bener, enggak banget respon dia. Loh, asumsi Om Begawan bisa benar bisa salah loh. Ilusi yang tak sampaikan itu melandaskan apa yang terjadi di pemerintahan sekarang. Om Begawan enggak ngarang, enggak. Mengapa Om Begawan memprediksikan bisa sampai ke sana? Iki genah-genahan loh, jujur-jujuran loh. Pak Prabowo bicara gimana? Ekonomi bagus itu hanya di atas kertas. Menurut Pak Prabowo di depan mata ekonomi Indonesia itu kuat. Dan di masa mendatang akan lebih kuat lagi. Kita negara besar. Aduh, gini loh bosku. Pak Prabowo. Nek bagus tentu nilai tukar rupiah pada dolar Amerika itu nggak ngedrop. Nggak sampai 17.000. Rupiah kita ambles. Makin tidak berharga. Waktu Pak Prabowo dilantik dulu loh, rupiah kita itu masih 15.500 per US dollar. Sekarang udah 16.800. Atau mungkin pas ngompol tayang ini nominalnya bisa naik. Loh, dalam 6 bulan menjabat, rupiah bukan malah menguat, malah tertekan. Sampai 1.000 rupiah lebih. Bila setengah tahun memimpin saja lemah, selemah ini, Om Begawan itu ya paham yang namanya hidup. Manusia itu ya harus optimis sih, bener itu nggak salah. Tapi optimisme kita itu kan ada dasarnya, ada landasannya, ada penyebabnya, ada data konkret yang melandasi itu. Nah ini presiden kita ini sok-sok optimis, ini nggak melihat kebijakan-kebijakan dirinya yang membuat ekonomi bagus atau justru malah melorot. Wis berulang kali loh, ada banyak termasuk pengamat. Salah satunya itu Dewan Pakar TKN mengingatkan presiden. Ya rumangsa saya itu kok ya angel men ini Pak Prabowo itu mau mudeng, mau dengerin tuh. Dan beneran terbuka pada kritik. Salah satunya sudah banyak yang ngomong, Danantara makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, efisiensi ngepres anggaran, membebani keuangan kita. Yang sudah jalan itu MBG sama efisiensi. Dan hasilnya apa? Nilai tukar rupiah kita ambles. Termasuk bursa saham kita 2 kali halt, di freeze. Itu masih ada Kopdes Merah Putih, nambah-nambahi beban. Danantara serta sekolah rakyat yang masih dipersiapkan ini. Jadi 3 hal itu ratusan triliun akan dialokasikan. Danantara butuh 300 triliun, Kopdes butuh 400 triliun, sekolah rakyat belum tahu ini berapa anggarannya. Lalu mengapa duit negara mesti buat program tapi dampaknya tidak menggerakkan ekonomi sama sekali dan rakyat terbebani? Ayo, nih para ekonom yang ngerti jawabannya. Idealnya APBN yang anggarannya dipakai buat program, otomatis duit muter di bawah kan ya harus kenceng. Kenapa program kayak MBG tidak berimbas demikian? Malah banyak terjadi beberapa masalah. Jawabannya ya, yang mengelola program berarti orang-orang tertentu. Sehingga duit itu gak sampai ke tangan rakyat. Nek rakyat hanya nerima remahan, gitu, otomatis gak jalan ekonominya. Lah iya no. Nek sampai di tangan rakyat, mestinya pertumbuhan ekonomi kita kan berputar. Itu kan lebih baik. Loh, dari Danantara sama Koperasi Desa Merah Putih, jumlahnya itu 700 triliun loh. Istilahnya itu gak ke bawah, ibarat BBM buat mesin, selangnya dibumpetin. Ya mesinnya ram laku. Atau kalau dipakai buat kendaraan ya macet. Kendaraan raneng bensinnya yang macet. Nuntun malah. Yang melihat beginian kok bisa-bisanya. Pak Prabowo mengatakan ekonomi kita bagus. Ekonomi kita kuat dan lebih akan kuat lagi. Kok enak ngomong gitu? Yang ngompoler para penonton mau tahu nggak? Di awal-awal tahun pertumbuhan ekonomi kita itu masih 5,2 sampai 5,3%. Berdasarkan monitoring tersebut, berbagai lembaga ekonomi dunia memprediksikan di tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam setahun ini itu di angka 5% toh. Turun toh. Nah sekarang kan kita di bulan April nih. Baru bulan keempat, lembaga ekonomi dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi setahun jadi berkurang ke angka 4,7%. Itu yang nodorkan data IMF loh, bukan Om Begawan loh.
Lalu diprediksikan kayak gitu gak bikin resah dan gelisah Pak Prabowo. Lah masalahnya banyak pejabat negara mau berkutat di ruang kerjanya sendiri. Nggak ke lapangan, tidak melihat langsung dan saling kerjasama terkait antara kementerian satu dengan yang lain. Sebenarnya buat ngerti kenyataan yang sebenarnya tidak mesti ke bawah juga loh. Membaca koran, nyimak pemberitaan di TV, kritik masyarakat, itu semua kan ada. Masalah utamanya kalian percaya atau denial atas informasi yang disajikan, enggak. Anak orang percaya ngapain? Malas membaca, malas mendengarkan. Sekali lagi kita tegaskan, kalau enggak mengaku atau tidak percaya, ya susah. Enggak mau terima masukan, susah. Begitu ada berita atau kabar minor, ya berkali-kali loh, bola bali disebut kalau informasi itu hanya dianggap menjelek-jelekan pemerintah. Kritik dianggap iri, dengki, sakit hati dan sebagainya. Lu para pejabat negara, menteri, dirjen ASN, prajurit TNI, Polri, yang nggak merasa ekonomi sulit, yang mereka digaji kok, nggak ngerasa bos. Sesekali hanya nanya lah pada orang biasa. Bakul bakso, bakul sayur, ojol, pedagang, atau UMKM dan para pengusaha. Ada pelemahan daya beli enggak? Itu menjadi standar. Baru saja Presiden bilang mau ngebatalin kuota impor. Waktu tuh Menteri Perindustrian bilang apa? Baju impor wis ngeberai memenuhi pasar domestik kita. Industri UMKM pengusaha konveksi genah ambiar tutup semua no. Lah optimis itu keharusan. Tetapi mesti ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang membuat optimis itu ada. Kenyataannya Presiden omong kita harus optimis. Kuat lagi. Ini nggak ada kebijakan yang mempererat ekonomi kita. Ya percuma. Soal perang tarif saja. Yang semula produk kita dikenakan 32% sama Amerika. Begitu negosiasi. Malah dinaikkan tembus 47%. Apa adalah? Ini sing kurang ajar Amerika, mau sing kurang pinter pejabatnya. Itu tim nego ini kepiye itu. Dipimpin menteri senior tapi hasilnya mengecewakan. Presiden ngutus orang asal nyuruh-nyuruh saja, tidak membekali dengan senjata atau narasi-narasi atau data-data yang komplit. Atau jangan-jangan Pak Prabowo tidak ngerti nih di mana titik kelemahan Amerika yang bikin mereka mau mendengarkan kita. Lah Pak Prabowo ini kalau dikasih kesempatan bicara hampir banyak ngoyo-woro. Lama bicaranya tidak ada isinya. Lah sebut aja pas omon-omon ganye, teng-cet, nggak ada isinya, nggak pada tujuannya. Berkali-kali malah sok mampir di semua pidatonya. Ya, hampir banget omong akan. Ini yang menjadi kami gerantes Pak. Kami rakyat yang perlu segera disejahterakan. Tapi nggak ada kebijakan yang ngebela rakyat. Dia seolah asik dengan pikirannya sendiri. Lah bola, mumet saya. Sulit dipahami dan dimengerti. Macan Asia berubah jadi meong Nusantara kalau seperti ini. Maka kami memberikan dorongan kepada Pak Prabowo. Tegaslah Pak Prabowo, berani mengambil tindakan. Agar selalu berpikir untuk kesejahteraan rakyat. Dia ngerti sebenarnya. Kalau kucing itu meong-meong. Halusinasi ketinggian, sekolah macan itu masih bisa mengaum. Ya suaranya cuma ngeang-ngeong. Sampai titik ini saya tidak bisa berpikir secara jelas. Apa yang mau dilakukan Pak Prabowo untuk memajukan bangsa ini dan rakyat disejahterakan. Oke ya. Salam Bengawan, salam Ngumpul. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Dadah.